Video kali ini akan menjelaskan tentang penelitian dan statistika. Assalamualaikum. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, maka yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah kegiatan penelitian yang kita lakukan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris yaitu cara-cara yang kita gunakan dalam melakukan penelitian dapat teramati oleh indera manusia, sehingga orang yang melihat dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan kita lakukan. Yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya, data. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu valid, reliable, dan objektif. Valid merupakan derajat ketepatan. Artinya, ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang akan kita laporkan. Misal, di suatu desa ada 100 orang miskin. Jadi, yang kita laporkan harus juga 100 orang miskin. Reliable artinya derajat konsistensi, yaitu misalnya data yang terkumpul dari sumber data kemarin itu kan jumlah miskin ada 100, maka besok atau sekarang itu jumlahnya juga harus 100 orang miskin. Yang terakhir yaitu objektif. Objektif ini menunjukkan derajat persamaan persepsi. Jadi kalau si A meneliti di desa tersebut ada 100 orang miskin, maka si B juga harus menunjukkan di situ ada 100 orang miskin. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulan. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Contoh lain ada motivasi, karena motivasi dari sekelompok orang tertentu juga bervariasi. Jadi, kalau kita mau melakukan penelitian, akan memilih variabel penelitian baik yang dimiliki oleh orang, objek, maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Nah, untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Macam-macam variabel. Variabel ada 5, variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, biasanya disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel independen. Contoh hubungan variabel independen dan variabel independen: intensitas iklan dengan penjualan. Intensitas iklan menjadi variabel independen, sedangkan penghasilan atau penjualan menjadi variabel dependen. Jadi, penjualan itu menjadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu intensitas iklan. Penjualan akan semakin banyak jika
intensitas iklan juga banyak. Selanjutnya ada variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi, baik memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh hubungan variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator, yaitu hubungan perilaku suami terhadap perilaku istri jika mempunyai anak. Jadi, perilaku suami menjadi variabel independen, sedangkan perilaku istri menjadi variabel dependen, dan anak menjadi variabel moderator. Anak di sini bisa memperkuat hubungan antara perilaku suami terhadap istri atau melemahkan. Selanjutnya ada variabel intervening, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya, rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup. Yang menjadi variabel intervening adalah gaya hidup. Gaya hidup di sini tidak dapat diukur atau diamati, tetapi dia mempengaruhi harapan hidup dan penghasilan manusia. Terakhir, variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan sehingga hubungan variabel independen dan dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Motivasi menjadi variabel independen, sedangkan hasil belajar siswa menjadi variabel dependen. Variabel kontrolnya yaitu produk, tempat, dan alat yang sama yang digunakan dalam penelitian. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator, intervening, atau variabel kontrol, harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat penelitian. Untuk itu, sebelum kita melakukan penelitian, dalam pemilihan variabel apa yang akan kita teliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian sebelum melakukan kajian teoritis atau melakukan studi pendahuluan. Setelah masalah dapat dipahami dengan jelas atau teorinya dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya. Nah, sekarang peranan statistik. Ketika kita mendengar kata statistik, pasti dalam pikiran kita tentang hitung-hitungan, padahal tidak selamanya tentang hitung-hitungan. Jadi statistik ini sangat berpengaruh dalam penelitian, sangat membantu ketika kita melakukan penelitian. Peranan statistik ini, ketika kita mendapatkan masalah atau menemukan masalah yang akan kita kaji, untuk mencapai penyelesaian masalah ini atau kesimpulan, kita banyak menggunakan statistik. Bisa dilihat jelas dari tabel ini, peranan statistika. Ketika kita sudah mendapatkan masalah yang akan kita kaji, kita harus mengemukakan teorinya dulu atau melakukan studi pendahuluan di tempat penelitian. Atau kalau belum menentukan tempat penelitian, kita harus menentukan sampelnya dulu. Dalam penentuan sampel ini, kita perlu statistik dalam menentukan sampelnya, yaitu ketika kita melakukan teknik sampling. Setelah sampel ditentukan, kita dapat mengumpulkan data. Nah, dalam pengumpulan data ini, kita perlu membuat instrumen-instrumen
untuk menunjang data yang kita akan dapatkan. Nah, setelah membuat instrumen itu tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini perlu statistik juga. Nah, setelah data terkumpul, maka yang kita lakukan adalah menyajikan data dan menganalisisnya. Nah, saat menyajikan data dan menganalisa data pun, kita perlu statistik. Nah, setelah itu baru kita melakukan pembahasan dan melakukan kesimpulan serta saran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa statistik sangat diperlukan ketika kita menggunakan penelitian. Semoga setelah memahami ini kita tidak membuat stigma kenapa kita harus belajar statistik gitu ya. Padahal hitung-hitungan, jurusan saya nggak hitung-hitungan. Nah, itu salah ya. Jadi, di sini peranan statistika dalam penelitian sangat penting sekali. Macam-macam statistik ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif artinya statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan inferensial sebaliknya, dia bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Itu ya. Nah, statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu parametris dan non-parametris. Statistik parametris ini bisa digunakan apabila data yang kita gunakan berdistribusi normal. Sebaliknya, non-parametris tidak perlu berdistribusi normal alias bebas distribusi. Terakhir, ada macam-macam data. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi bedanya, kalau kualitatif itu data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang kita dapat itu diangkakan atau scoring. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit artinya data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Misalnya, jumlah meja ada 20, itu hasil dari menghitung. 1, 2, 3, sampai 20. Sedangkan data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum ini dibagi menjadi tiga, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Ordinal artinya data yang berjenjang atau berbentuk peringkat, misal juara 1, juara 2, juara 3. Nah, biasanya ordinal ini semakin kecil tingkatannya, maka nilainya tinggi. Seperti tadi juara 1, angkanya kan kecil, tapi dia sebenarnya paling besar. Selanjutnya ada interval. Interval ini data yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai 0 absolut, contohnya 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak mempunyai suhu, bukan, tetapi memang suhunya 0 derajat Celcius. Sedangkan rasio kebalikannya, yaitu data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Jadi kalau 0 kg, maka beratnya ya 0 kg, karena punya arti nolnya itu.